Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebuah cerita di mana iblis menjadi orang yang celaka. Ini sebab-sebab celakanya iblis. Padahal kita tahu iblis yang bernama Azazil itu pernah tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia keluar dari surga dengan sebab dia menjadi orang yang laknatullah. Dikatakan dalam kitab Nasaihul Ibad, kata Muhammad bin Duri, syakya iblisu bi khamsati asya'a. Celakanya iblis dengan 5 perkara. Yang pertama, lam yuqirra bi zanbi, iblis tidak pernah mengakui dosanya. Ay lam ya'tarif bihi ala nafsih, artinya iblis tidak pernah mengakui dengan merasa berdosa dirinya. Orang yang tidak pernah mengakui dosanya, padahal ia telah berbuat dosa, maka dia akan celaka seperti iblis. Yang nomor kedua, celakanya iblis adalah walam yandam ay lam yahzan ala zanbih. Artinya iblis itu tidak pernah menyesal dengan dosanya. Dia tidak pernah sedih, dia tidak pernah bersedih dengan dosanya. Walam yalumma nafsahu, dan ia tidak pernah mencela dengan dirinya. Ala fi'lihi, atas melakukan dosa. Yang nomor keempat, walam ya'zam ala taubah. Iblis tidak pernah bercita-cita untuk bertaubat. Dan yang nomor terakhir, kelima, dengan sebab celakanya iblis adalah wa qanata min babi darba wa ta'iba min rahmatillah. Dia putus asa terhadap rahmat Allah. Inilah sebab-sebab kenapa iblis itu menjadi makhluk yang celaka, padahal dia itu adalah pernah berbahagia, ya pernah tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa bercermin, jangan sampai kita mengikuti iblis, karena adalah iblis itu adalah adu mubin, ya musuh-musuh kita yang nyata. Iblis bisa celaka karena iblis tidak pernah mengakui dosa. Iblis bisa celaka karena iblis tidak pernah bersedih dengan dosanya. Iblis pernah celaka karena iblis tidak pernah mencaci terhadap diri yang ia pernah berbuat dosa. Iblis celaka karena iblis tidak bercita-cita untuk taubat kepada Allah. Iblis celaka karena iblis itu ternyata putus asa dari rahmat Allah. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam yang pernah juga berbuat dosa, tapi Nabi Adam itu menjadi orang yang bahagia. Dikatakan wasa'ida Adamu alaihi salam bi khamsati asya'a. Nabi Adam alaihi salam menjadi orang yang bahagia dengan sebab 5 perkara. Padahal kita tahu Nabi Adam pernah di surga bersama iblis, tetapi Nabi Adam ternyata masuk surga kembali. Sedangkan iblis pernah di surga, akan tetapi iblis akan masuk neraka. Di sini dikatakan aqarra bizambi. Pertama, Nabi Adam itu menjadi orang yang bahagia karena selalu mengakui dengan dosa. Kita boleh saja berbuat dosa, tapi yang paling penting kita harus mengakui dosa. Bagaimana pengakuan dosa? Nabi Adam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Tuhan kami, ya Rabb, zalamna anfusana, kami telah menzalimi dari diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau seandainya engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan engkau tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami pasti orang-orang yang rugi. Wa an Aisyata radhiyallahu anha, innal abda idza tarafa bi dzambi summa taballahu alaihi. Kata Aisyah radhiyallahu an, innal abda idza tarafa, apabila seorang hamba apabila ia mengakui bi dzambi dengan dosanya, kemudian setelah ia mengakui summa taba, kemudian ia taubat, taballahu alaihi, maka Allah menerima taubat kepadanya. Rahu Syekhani. Yang nomor kedua, Nabi Adam itu menjadi orang bahagia. Wa nadima alai, Nabi Adam merasa menyesal terhadap dosanya.
Maka di antara orang-orang yang menyesal terhadap dosanya adalah orang yang cahaya hatinya itu hidup. Sedangkan orang-orang yang tidak pernah menyesal terhadap dosanya, orang yang pasti cahaya hatinya itu mati, gelap. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Hikam karangan Ibnu Athaillah, di antara orang-orang yang mautul qalbi min alamati mautil qalbi, orang-orang tanda hatinya mati adalah tidak pernah menyesal terhadap dosanya. Wa an Abdi bin Mas'udin radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akhta khati'atan, orang yang ternyata berbuat kesalahan, aw aznama zanban, atau dia melakukan sebuah dosa, summa nadima, kemudian dia menyesal, bahwa kafaratu, maka penyesalan adalah penghapus dosanya. Ketika kita berdosa, maka kita hapus dosa kita dengan rasa penyesalan dan taubat kepada Allah. Kemudian walama nafsahu, kemudian selanjutnya Nabi Adam menjadi orang yang bahagia karena ia mencaci dirinya ala fi'li dzalikal khata, atas melakukan sebuah kesalahan. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maka kita caci diri kita. Ingat bahwa kita hidup hanya untuk ibadah. Kita dari Allah kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walam asra ila fit taubah wa asra fit taubah, dan Nabi Adam cepat-cepat dalam bertaubah, bitaati asbabnya, dan melakukan asbab-asbab taubat. Di antara sebab-sebab taubat yaitu yang pertama adalah al-iqla, kita mencabut, tidak akan melakukan dosa lagi. Yang kedua adalah al-azmu, kita azam tidak pengen berbuat dosa kembali. Ya adalah yang paling penting buat kita. Ketika kita berdosa, marilah kita cepat-cepat bertobat kepada Allah. Walam yaqnit min rahmatillah, dan jangan pernah kita putus asa terhadap rahmat Allah. Ini diantara bahwa Nabi Adam itu menjadi orang yang bahagia. Padahal Nabi Adam pernah berbuat kesalahan, yaitu memakan syajaratul khuld, pohon khuldi. Ketika itu Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga. Tetapi dengan sebab pengakuan Nabi Adam dengan merasa dosa, kemudian Nabi Adam menyesal terhadap dosanya, dan Nabi Adam itu mencaci terhadap kesalahan dirinya, dan Nabi Adam cepat-cepat bertaubat kepada Allah dan tidak pernah berputus asa kepada rahmat Allah. Maka Nabi Adam menjadi orang-orang yang bahagia di sisi Allah. Maka kalau hari ini kita berdosa, yuk kita pilih apakah dosa ini akan menjadi dosa seperti iblis, ataukah dosa ini akan menjadi dosa seperti Nabi Adam. Ketika kita dosa, kemudian dosa ini pengen menjadi iblis, maka jangan pernah kita itu untuk bertaubat kepada Allah. Tetapi ketika dosa ini kita pengen menjadi Nabi Adam, maka cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah. Jangan pernah putus asa, dan ingat bahwa dosa yang begitu besar akan Allah hapuskan dengan cara kita bertaubat. Selalu berdoa seperti doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mudah-mudahan dua kisah ini manfaat bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.